benci saya tidak akan pernah bergeser untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Penista ulama, penghina ulama. Kemudian dia diindikasi kuat membayar orang untuk menganiaya seseorang. Oh, yang dianiaya itu banci, yang dianiaya si Nikita Mirzani itu bencong. Mau bencong, mau banci, namanya menganiaya orang ya dosa. Namanya menyiksa orang, menyuruh orang atau membayar orang untuk menganiaya orang lain, itu tindak kezaliman, saudara. Gak boleh. Ya mentang-mentang dia merasa punya uang. Uang dia juga hasil dari melonte. Nikita Mirzani bangsat. Ini perusahaan moral. Penjarakan dan tangkap lonte-lonte keparat semacam Nikita Mirzani. Jangan mau aparat hukum dibayar sama selangkangannya yang murah dan busuk itu, saudara. Enggak, saya tidak akan berhenti. Tidak ada yang, saya tidak punya backing. Tidak. Mau dia katanya punya backingnya polisi, backingnya TNI, backingnya pejabat konglomerat, backing saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzah wal Jalalah, Tuhan pencipta alam semesta. Nggak ada backing. Akun saya mereka tumbangkan rame-rame, saudara. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya silakan. Saya buka kolom pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ini si Kiki katanya tadi mau live streaming. Mana Kiki? Kau nggak nongol-nongol. Silakan. Yang mau bertanya, saya akan jawab. Iya, mereka kan cuma bisa pakai uang, bayar orang, bayar buzzer, menumbangkan akun gitu ya. Itu Bang Kiki udah live streaming, suruh dia live di saya. Dia mau. Bang Kiki udah live, Ustaz. Sebentar, jangan kalian matikan. Saya akan telepon si Kiki sekarang. Saya akan telepon si Kiki The Potters, tapi jangan dimatikan ya. Suruh si Kiki, tolong antum sekarang ke Instagramnya Kiki, bilang Kiki dipanggil Ustadz, live-nya di HP Ustadz aja, di Instagram Ustadz, cepat. Kiki The Potters. Kiki The Potters, silakan. Bagaimana hukum menjamak takdim maghrib dan isya dikarenakan takut hujan? Boleh. Bukan takut hujan, memang namanya lagi hujan, sunnahnya dijamak. Silakan, tolong sampaikan ke Kiki The Potters, live streamingnya di Instagram Ustadz, biar kita bahas tentang si lonte keparat. Tolong cepat. Enggak ada. Saya tidak pernah meminta maaf kepada lonte keparat. Tidak pernah. Pelacur laknat biadab itu, perusak moral bangsa. Saya nggak pernah minta maaf. Yang minta maaf itu akun-akun akun-akun palsu. Ya, saya nggak pernah. Nggak. Itu akun palsu. Biadab itu. Nggak pernah. Oh, dia mau melaporkan saya. Silahkan dia laporkan saya. Orang yang mengatakan dia lonte dia sendiri kok. Biadab. Sekarang saya mau bicara tentang lonte, ya. Sekarang saya mau bicara tentang lonte. Dengar baik-baik. Baik. Saya mau bicara tentang lonte, tentang pelacur, tapi tolong kalian rekam, kalian sebarkan. Saya minta izin mematikan kolom komentar. Saya cerita tentang lonte. Tolong direkam dari awal ya. Saya matikan dulu kolom komentarnya. Ya, dengar baik-baik. Ini si lonte keparat itu nonton juga. Karena saya ini ganteng, saya kece, dia bilang saya homo, saudara. Padahal dia sendiri lesbi, selangkangannya itu udah dijilat-jilat sama anjing-anjing betina. Dengar baik-baik tentang lonte.
Bikinin teh. Suara saya jelas apa enggak? Saya teriak-teriak atau santai aja ngomongnya? Coba dulu. Jawablah, jangan diam aja kalian. Jawab di kolom komentar. Saya menjawab saya akan cerita bahas tentang lonte, tapi suara saya ini jelas apa enggak? Apa saya harus teriak-teriak biar kalian dengar? Jawab di kolom komentar, saudara. Jawab. Bikin teh sayang. Habib Alwi Shihab. Habib Alwi dimintai tolong posting santai aja, oke. Ada yang minta santai aja, ada yang minta gas aja. Nggak bisa lah, dua-duanya. Habib Alwi ini agak-agak sombong orangnya, cari aman. Ya, tidak mau men-share, memposting, memposting dan men-share akun baru saya, karena akun lama saya ditumbang. Takut dicela ini Habib Alwi ini. Biarin aja dia, biar aja dia ketawa-ketawa. Malah saya lihatnya orang-orang cari aman. Nggak ada. Jelas suara saya ya. Oke, saya akan cerita tentang lonte keparat. Begini saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika saya mengatakan akan mendatangi rumah Nikita Mirzani, dengar baik-baik, rekam pakai otak kalian itu. Jangan kalian kira karena akun saya tumbang, akun saya di-report, akun saya mereka serang, lalu saya berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Oh, tidak, saudara, tidak. Lonte tetaplah lonte. Bukan hanya Nikita Mirzani, bukan hanya lonte, tapi lonte residivis, lonte kriminal. Ya, dia diduga kuat telah melakukan penganiayaan dengan menyuruh membayar orang sekian juta untuk menganiaya. Nah, sekarang eksekutornya, orang yang dia suruh atau orang yang dia bayar untuk menganiaya orang lain udah mengaku. Dia sudah mengaku, sudah buka suara. Tinggal tunggu proses hukum, saudara. Baik, sekarang yang mau kita bahas tentang lonte. Bahas kronologisnya. Kenapa Ustaz Mahir At-Tuwaidi membuat video mengancam akan mendatangi rumah Nikita Mirzani sebanyak 800 orang, lalu video itu diviralkan? Saya jawab, saudara, saya jawab. Yang pertama, kalau Nikita Mirzani bangsat ini tersinggung, tidak terima dikatakan lonte, berarti dia tolol. Karena yang mengatakan dirinya lonte dia sendiri. Yang mengatakan dia lonte ya dia sendiri. Dia mengatakan dia lonte, bukan mantan lonte, tapi lonte. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya membuat video mengancam untuk mendatangi rumahnya, bukan saya mau melakukan anarkisme, bukan saya mau melakukan tindak radikalisme atau mau menghancurkan rumah dia, bukan itu tujuannya. Saya mau mendatangi rumah dia membawa 800 laskar pembela ulama kalau dia tidak mau meminta maaf. Awalnya seperti itu. Ya, saya memberikan himbauan karena saya marah ketika ulama Al-Habib Muhammad Rizik Shihab dihina, dinista. Siapa di antara kita orang beriman yang bisa diam ketika ulama, orang soleh dihina, dinista, dicaci maki? Ya, dibilangnya Habib Rizik itu perusuh, bikin bikin ulah dan sebagainya. Maka saya sebagai orang beriman yang cinta ulama, cinta orang soleh, cinta habaib, saya tersinggung ulama dihina, saudara. Apalagi yang menghinanya adalah seorang lonte keparat. Kata Ustadz Adi Hidayat, perbuatan mungkar Ustadz Adi Hidayat. Saudara, Ustadz Adi Hidayat mengatakan, perbuatan mungkar, perbuatan keji, perbuatan maksiat, jangan kita perlembut bahasanya. Nggak boleh. Jangan kita perlembut bahasanya. Kalau dia lonte, sebut lonte. Agar masyarakat, umat, jijik dan benci dengan perbuatan itu. Ya, namanya lonte nggak senang sama ulama. Lonte itu tidak akan pernah suka sama kami para ulama, para ustadz. Dia akan suka dengan ulama-ulama yang membela lonte,
Yang namanya lonte akan senang, akan ridho, akan suka dengan kiai, ulama, habaib yang mencintai lonte. Kalau kami anti sama lonte. Ya, nah Nikita Mirzani ini keparat. Nikita Mirzani ini orang-orang tidak berpendidikan dia. Dia manusia haram jadah. Nah, umat harus tahu itu, saudara. Umat harus paham. Nah, ini banyak mereka nonton ini, pecinta-pencinta lonte ini banyak nonton. Dikiranya saya akan panik. Tidak, saya tidur nyenyak. Istri saya diikuti 2 orang laki-laki saat istri saya beli pulsa di Alfamart. Ada 2 orang laki-laki pakai masker, pakai jaket. Diamlah dulu. Abi lagi live streaming. Ada 2 orang laki-laki pakai masker, pakai jaket, mengikuti istri saya ketika istri saya beli pulsa di Alfamart. Lalu diam. Abi lagi live streaming. Diam dulu. Ketika istri saya sedang beli pulsa di Alfamart, ya, pakai jilbab, pakai cadar, diikuti oleh 2 orang tidak dikenal, saudara. Ini biar semua orang tahu, diikuti oleh 2 orang laki-laki tidak dikenal pakai masker, pakai jaket. Ketika istri saya sudah pulang sampai rumah, lalu si mbak-mbak kasir, mbak-mbak yang menjaga kasir yang jaga Alfamart bilang ke istri saya lewat WA. Nomor istri saya waktu beli pulsa itu di-save, disimpan oleh dia. Teteh, awas teteh, akan ada yang ikutin. Orang tidak dikenal minta ke kami, minta nomor HP teteh ke saya. Teteh itu dalam bahasa Sunda artinya kakak. Siapa lagi kalau ini bukan suruhan si pelacur? Ini kan suruhan dia. Ngakunya polisi. Ketika diminta nentek bukti bahwa dia polisi, nggak ada, saudara. Lalu diminta, mana surat kalau memang Anda seorang polisi meminta nomor HP istri Ustadz Maher kepada kami orang Alfamart, mana bukti kalau ada surat tugasnya? Nggak ada, akhirnya dia lari kabur. Ini suruhan orang-orang keparat. Ustadz Maher siapa backingnya? Tidak ada yang membackingi saya kecuali Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Ribuan jutaan haters, jutaan yang membuli, mencaci maki, menghina saya, tidak akan bergeser kaki saya untuk membongkar kebobrokan lonte-lonte keparat semacam Nikita Mirzani. Jadi jangan kalian kira akun saya hilang, akun saya tumbang lalu saya diam. Tidak. Itu hanya menunggu waktu. Nah, lalu dia panik, saudara, dia nggak bisa tidur. Ya, saya sudah menyusun rencana untuk menumpas lonte keparat ini. Sabar, saya sudah susun rencana. Ya, dengan tim saya, dengan laskar-laskar saya. Kita lihat apa yang akan terjadi kepada lonte keparat Nikita Mirzani. Ya, saya nggak main-main, saya bukan ngancam. Kita